Dari Denpasar Bali ke Jakarta naik bus sleeper yang nyaman, sasis premium, servis snack dan makanan melimpah, ekspres dan murah itu merupakan suatu kombinasi layanan yang nampaknya sulit diwujudkan. Tapi semua itu bisa kita dapatkan setelah Gunung Harta secara resmi menjalankan 3 unit terbarunya. Bisa dibilang ini adalah sleeper paling murah di rute Denpasar Jakarta. Penasaran kan gimana sensasinya, berapa harganya, gimana servisnya, dan berapa lama waktu tempuhnya? Simak sampai habis episode perjalanan kali ini ya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Pada pagi hari ini aku berada di Kota Denpasar, tepatnya berada di poolnya atau kantornya PO Gunung Harta yang ada di Jalan Cokro Aminoto. Hari ini adalah tanggal 26 September 2025, hari Jumat, hari yang baik untuk mengawali sesuatu pastinya. Hari ini PO Gunung Harta secara resmi menjalankan unit termewahnya yang sekitar semingguan yang lalu atau 2 minggu yang lalu kita review. Jogja muter-muter kemarin dan sekarang udah resmi nih, unitnya di belakangku ini jalan di rute Denpasar menuju ke Jakarta, angkatan paling pagi dari kantor Gunung Harta yang ada di Jalan Cokro Aminoto ini. Dia jalannya itu sama kayak tronton sebelumnya yang dijalankan di Denpasar, tujuan baratnya Bekasi, Pulau Gebang sampai ke Terminal Polris Tangerang. Jadi untuk tronton Polris mulai tanggal 26 September 2025 ini dia jalan 2, cuman untuk yang kelas eksekutif itu dimundurin 1 jam berangkatnya, jam 8 tepat, yang belakang itu 8.30 apa ya, itu yang rute Polris sekarang. Mumpung penumpangnya masih belum begitu ramai karena aku datang 1 jam sebelum jam keberangkatan, kita lihat dulu bus-bus yang ada di belakang. Tadi lihat sekilas ada 4 unit tronton yang udah siap dijalankan teman-teman. Ini adalah suasana dari kantornya Gunung Harta yang berada di Jalan Cokro Aminoto. Pagi jam 7 WITA atau jam 6 WIB udah rame banget, baik yang turun ataupun yang mau berangkat naik. Selain melayani rute jarak jauh, di sini kita juga bisa naik rute jarak menengahnya PO Gunung Harta, yang mana ini merupakan jalur akap pertamanya, yaitu dari Denpasar menuju ke Jember yang sekarang sampai ke Lumajang. Untuk tempat tunggunya ada di luar, itu smoking area, dan ada yang di dalam yang non smoking dan ber-AC. Di sini juga melayani reservasi tiket secara langsung, bisa tanya-tanya tentang perjalanan yang akan ditempuh melalui petugas yang sedang berdinas. Untuk pemesanan secara online, kalian bisa mengaksesnya melalui website ini ya. Nah, ini ada Jetbus Jumbo. Ini adalah unit shuttle. Dan Gunung Harta itu punya titik naik itu kalau nggak salah dari Denpasar Selatan deh. Pusat keramaian sana kayak sekitaran Kuto gitu ya. Nanti aku cantumin detailnya ya di mana aja. Jadi bisa shuttle naik ini menuju ke Jalan Cokro Aminoto seperti itu. Oke, kita mulai dari sini teman-teman ya. Di barisan 4 pertama ini ada 3 unit premium, semuanya menggunakan Legacy SR3 Neo untuk yang premiumnya. Sama-sama Volvo B11 R4 yang di belakang situ juga ada, lihat tuh. Wah, emang kandang tronton nih. Saat ini tuh Gunung Harta Merah ini memiliki 14 unit tronton Volvo B11R dengan 10 unitnya itu dari karoseri Laksana. Ganteng banget cuy. Untuk keberangkatan dari pool Gunung Harta atau kantor Gunung Harta yang ada di Jalan Cokro Aminoto ini, yang pertama ini ya ini yang akan kita naik tronton kombi 3-in-1, 3 kelas dalam 1 bus. Ini adalah pertama kalinya Gunung Harta menggunakan model seperti ini dan bisa dinobatkan ini adalah unit paling mewahnya karena di depan ada sleeper, tengah ini kursi eksekutif biasa dan di belakangnya itu ada sleeper lagi, dan spesialnya ini menjadi sleeper termurah di rute Jakarta Denpasar. Gokil. Lalu di sebelah sini ini nggak tahu kemana ya. Yang jelas yang ini yang Polris yang kedua ini masih dicuci. Polris yang keberangkatannya 9.30 dari sini.
lalu juga ada Bandung, harusnya ini kayaknya Bandung deh, Bandung yang via tol Trans Jawa. Lalu yang di belakang situ mungkin yang rute antara Bogor kadang-kadang juga dikasih tronton teman-teman. Kalau enggak dia jalan di rute Magelang. Untuk yang keberangkatan agak siang nanti jam setengah 12. Ternyata untuk yang rute Bandung, nah ini teman-teman, Denpasar Bandung via Trans Jawa ternyata di belakang. Berarti yang ini itu rute Bogor. Lalu untuk yang GH026 ini pakai RM280 bodi Avante, dia hari ini jalan Bandung via Tasikmalaya, rute barunya nih. Yang unik, dia ini punya keberangkatan bisa ngambil penumpang di Jogja, tapi Jogja angkatan malam banget, jam 9 malam. Oke, kita geser ke bagian belakang. Oh, sekarang ternyata belakang dibuka, dibeli buat garasi ternyata teman-teman. So, kita lihat di situ ada tronton Mercy 2542. Pelangnya sih, oh sekarang Madura dikasih tronton. Lalu belakangnya itu yang Mercy Sweet Kombi. Mungkin Sweet Kombi pertama yang dulu jalan Jogja startnya Jombor ya. Nah, ngomongin masalah kombi, dulu pernah aku tuh ikut kombinya Gunung Harta dari Jogja ke Denpasar. Kala itu menjadi sleeper yang bisa berdua, sleeper kombi. Nah sekarang krunya pindah batangan di unit tronton yang ini teman-teman. Oke, kita sekarang fokus ke tronton ini ya. Ya ini adalah satu dari 3 tronton Premier Sweet Kombi 3-in-1, 3 kelas dalam satu bus. Total kapasitasnya ada 36 kalau nggak salah. Kita nanti akan pastikan ketika pas masuk. Nah, bus ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 13 meter dari depan sampai ke belakang, sesuai dengan standar regulasi maxi bus yang ada di Indonesia. Dia menggunakan sasis Volvo B11R Euro 5, sasis yang cukup familiar untuk segmen premium, segmen tronton di Indonesia. Satu hal yang baru, lihat nih, ketika kemarin pas rilis dari karoseri Laksana dan photoshoot, ini belum ada velg aluminiumnya. Sekarang udah ada velg aluminiumnya Alcoa nih teman-teman. Oh beda merek. Ini Alcoa, ini Alux. Itulah pokoknya. Tapi yang jelas pakai velg aluminium nih. Jadi dengan velg aluminium ini selain bisa lebih ganteng, dia juga lebih safety karena ini kan unit ini bakal jalan jauh dengan mayoritas tol. Jadi putaran bannya tinggi, otomatis panas. Dengan adanya velg aluminium ini dia bisa sedikit meredam panasnya dan bisa agak ringan hubungannya sama konsumsi bahan bakarnya. Walaupun dikit, tapi kalau dikalikan beberapa kali trip juga berpengaruh teman-teman. Salah satu keunggulannya lagi, jadi kalau misalkan kalian bawa motor, ini bisa langsung dimasukin ke sini karena ini memiliki bagasi yang tinggi. Ini bisa buat masukin motor 2 atau 3 mungkin ya. Ada 2 bagasi yang kosong di sebelah sini. Mantap sih ini. Ada sleeper di atas, ini kursi juga eksekutif biasa ada, sleeper yang double ada. Satu lagi bisa buat masukin motor. Ini bener-bener paket komplit unit ini teman-teman. Mungkin kedepannya bakal banyak yang pakai di model kayak gini. Untuk bagian mukanya dia menggunakan Legacy SR3 Neo yang terbaru yang udah diperkenalkan sama Laksana kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir. Dengan pembedanya itu di bagian sekatnya ini dia lebih stylish lagi dan juga ada built-in winglet di bawahnya fog lamp yang bentuk L ini. Ini nggak ada pintu drivernya ya, sesuai dengan standar regulasi, dan pasti ada gambar Mickey Mouse naik balon. Ini khasnya Gunung Harta sejak zaman dulu sih teman-teman. Lalu di sini ada maintenance akses. Kalau dibuka gini misalkan ada sesuatu bisa diakses lewat sebelah sini. Lalu yang unik dari Gunung Harta bisa kita lihat, oh lewat sebelah sana aja enak. Nah di sini ya. Liverynya itu dia mengikuti bentuk bodinya. Misalkan ini SR3, siluetnya SR3. Misalkan Avante di belakang, kita coba lihat. Nah, bakal jadi bentuk Avante teman-teman. Cakep sih. Untuk bagian belakangnya ini yang Ultimate R Racing. Kalau di Laksana itu varian tertinggi untuk yang apa ya, modifnya lah. Ada yang basic, ada yang modif. Ini yang modif teman-teman. Jadi lebih garang, lebih cakep aja gitu.
Ini adalah ruang kemudinya, bisa kita lihat tinggi banget kan. Ini kita bisa berdiri loh di sini. Ini ada tempat untuk kru, bisa 2 di sini. Lalu ini adalah ruang kemudinya Volvo B11R. Satu hal yang unik, dia udah power window teman-teman. Jadi tinggal ditekan dia akan turun kacanya. Untuk Volvo seperti biasa, pedalnya ada 3, gas, rem, sama di sini ada untuk mengatur posisi dari si setirnya ini. Ini audionya, perlampuannya. Dia menggunakan AC dari Songse. Wah, ini bisa dipastikan AC-nya dingin banget, terutama di depan sini ya. Nanti aku tak ambil jaket aja lah. Ini yang Sweet Kombi udah persiapan mau berangkat nih. Pagi banget cuy. Kita naik dari sini teman-teman ya. Untuk review secara detail mungkin udah aku jelasin ketika pas review di Jogja. Ada yang naik Wisan? Belum ada kan? Belum ada. Oke. Nah, ini adalah kelas sleeper paling murah se-Jakarta Denpasar. Tarifnya 700.000 teman-teman. Ada yang single, ada yang double, tergantung keinginan kalian nanti mau naik yang mana. Misalkan bepergian sama keluarga, orang tua, anak, pasangan, bisa milih yang double, harganya sama 700. Ini juga 700. Kalau kalian single, pengen bepergian sendiri, pengen sleeper dengan harga yang sedikit miring, harganya 700.000, bisa milih yang single seperti ini. Ini yang double, ini yang single, sampai ke bawah sini. Nah, di belakang sini ada tempat istirahat kru. Nah, kalau kalian pengen yang rebah, aku sarankan milih yang paling belakang. SL1718, SL16, SL7, SL89. Ini bener-bener rebah cuy. Asli enak banget. Lalu dilengkapi dengan personal entertainment, audio video on demand di sini, lampu baca masih mati, lover AC yang bentuknya ini mirip punyanya Mercedes-Benz seperti itu. Juga ada port USB dan Type-C. Fasilitas lain yang ditawarkan, ini ada bantal, selimut, dan guling berduaan gini, rebahan sepanjang Denpasar, Jakarta. Kurang enak apa coba? Kalau pengen kakinya lega, pilih yang depan. SL1112, SL23 di sini lega banget kan? Karena nggak ada apa ya? Kursi di depannya, jadi lega. Ini nomor yang single ini nomor 10, SL10 dan SL1. Ini lega banget nih teman-teman. Di bagian tengah ini ada dispenser, ini ada tempat untuk naruh misalkan snack ataupun kopi dan sebagainya. Udah dipasang seperti ini rapi. Lalu untuk toiletnya di sini di tengah, bisa kita lihat. Nyalain. Nah, toiletnya simple sih teman-teman. Ini ada tampungan airnya, ada klosetnya, ada semprotannya, dan untuk toiletnya ini dilarang membuang sampah dan sebagainya di dalam toilet bus karena bisa mampet. Yang pertama, yang kedua, ini hanya untuk buang air kecil aja, nggak boleh buat buang air besar, dan hanya bisa digunakan ketika bus sedang berjalan saja. Udah ada keterangannya di sini. Nah, bisa dibaca sebelum masuk ke toilet. Nah, ini adalah kelas eksekutifnya teman-teman. Jadi kesimpulan terakhirnya yang kemarin pas aku bahas, ini antara dikurangin satu baris jadi 3 atau tetap 4 tapi leg rest dihilangin. Jawabannya adalah leg restnya dihilangin teman-teman. Walaupun leg restnya dihilangin, kita review yang sebelah sini teman-teman ya. Ini masih lumayan longgar. Jadi walaupun untuk 16 penumpang, yang belakang ada 18 sleeper, ini ada 16 kursi biasa dengan tarif Rp620.000. Nah, dia pakai kursi riba kencana, Haze cushion. Ini ada port USB, ada colokan listriknya, ada bantal, selimut, dan leg rest. Dulu sih double, sekarang single seperti itu. Untuk ruang smoking area ini tetap disediakan di depan di ruang kemudi driver. Jadi kita tinggal masuk aja di situ, bisa rokokan sepuasnya di situ. Tapi gantian ya. Ini adalah sleeper premier yang ada di depan. Naiknya dari tangga ini. Aku contohin naiknya, mungkin akan aku insert videonya teman-teman. Untuk naiknya gini. Kalau misalkan nih kita simulasiin di sini ada orang. Nah, kita naiknya dari sini.
pegangan kiri kanan, agak nyamping gini, terus naik 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Bisa ke arah sana, bisa ke arah sini. Nah, kita nanti akan ada di sleeper Red Captain RC02 ya, ada di sebelah kanan sini. Ini dilengkapi dengan bantal, selimut, guling, dan ada personal entertainment, terus colokan listrik di sana, dan ada tempat penyimpanan di sini. Mantap wis. Selama perjalanan Jakarta Denpasar kita akan menikmati view dari depan sini. Rasanya kayak naik double decker, teman-teman. Ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kita makan dulu bersama Mas Taksi dan Mas Livka. Ada Mas Dedi juga. Loh. Mas Livka ikut, Mas Livka? Oke. Ya ikut, Mas Taksi juga ikut. Nganter, Mas. Nganter. Wilayah Bali. Yang punya wilayah Bali. Jadi kalau kalian butuh tiket, langsung hubungi Mas Taksi. Semua rute ada. Mekah pun ada. Bantu pokoknya. Oke, siap. Mas Dedi kemana, Mas Dedi? Nganter. Mas Livka nggak bikin YouTube, Mas? Enggak. Kita sebagai penontonnya taksi ya, Pak. Sama satu lagi nih, kita nanti bakal bareng Mas Kevin Sebastian. Dia lagi ngonten tuh. Iya, jaketnya Mercy, numpak Volvo. Wah, nggak match. Sebelum berangkat, kita isi pondasi dulu. Karena servis makannya SHB ya, Ki ya? Iya. Situ Bondo sekitar jam 2, jam 3 nanti. Kita isi pondasi dulu, teman-teman. Dari cateringnya, catering taksi. Sembarang kalian rono gitu pokoknya. Dilayani, Mas Bro. Pangkat dilayani. Ini kayaknya udah mau persiapan berangkat. Alhamdulillah. Kayaknya jamnya ikut WIB deh. Masih jam 7, sekarang jam 8. Harusnya udah mau berangkat nih, teman-teman. Nah, kita mau ngomongin tentang Grand Captain versi Laksana ini ya. Ya emang kalau dibandingkan dengan yang udah ada, yaitu punya karoseri tentram, untuk sisi masuknya lebih enak punya tentram, dan menurutku yang terbaik tetap tentram sih untuk model seperti ini dengan pintu di samping. Ini pintu di tengah, tapi udah lumayan improve sih, teman-teman. Walaupun kayaknya ini anjat apa ya, Ninja Warrior gini ya, cuman lebih enak dibandingkan dengan versi prototipenya ketika kala itu yang pakai Surabaya Indah sama Rimba Raya. Ini lebih enak sih, ini lebih tertutup, nggak was-was gitu. Dan pastinya di depan sini udah dilengkapi dengan seat belt. Deboknya nih, nah cocok. 802, ini udah mulai gerak nih, teman-teman. Ini penumpangnya itu deh. Yang ikut teman-teman kreator tuh ada di sini. Terus Mas Taksi di kelas eksekutif saja. Mas Livka di kelas sleeper belakang. Jadi lengkap ya nanti ya testimoni ini ya. Sampai nggak nyoba munggah ning dhuwur, Mas? Hah? Nanti ayo. Nanti. Kok harus effort. Iya. Wah, ini bel sumber ini. Kita udah berangkat jam 8.08. Oh, jadi rame lu. Surya Bali lagi datang, Pak. Telat. Oh, telat. Oh iya. Nyebrang. Infonya no demo kapal. Hah? Demo kapal? Masuk demo nah. Baru deh. Kita ditinggal, Mas. Ditinggal dulu. Ini jalan-jalan terus biar kita merasakan juga. Iki secang ya? Secang. Bang Wanto libur. Oh, libur. Mas Taksi, info dong. Ini naik dari mana nih, Mas? Yang depan ini. Depan naik dari mana, Mas? Depan naik dari terminal persiapan. Sebelahmu? Ini Python. Wah, iki agen yang nyekel manifest. Agen ya penumpang. Longgar ya? Set. Oke.
Berangkat dari kantor Cokroaminoto ini penumpangnya udah setengah lebih ya, karena emang kebiasaan warga Bali itu naiknya dari titik awal, biasanya dari garasinya yang mana paling deket dengan pusat keramaian Bali yang berada di Denpasar bagian selatan. Mentok. Coba aku ning kene ya. Coba dirimu ning kene. Gak apa-apa wis ta lah. Iki digawe model dirimu, digawe model. Lungguh kene jajal. Aku. Tapi duduk gitu. Masuknya piye le ketika pas posisi ngene iki ngono lho. Iso gak jajal? Coba ya. Harus miring gini, coy. Oh iya ya. Oh, miring iso lah. Iso. Masih iso miring. Tapi dengan posisi ini kayak gini, tapi ya penumpang sini harus inilah ya kan, kalau sampai direbahin gini ya Iya. kan beda-beda tau penumpang. iya sih. Ada yang kayak gini nyaman, yang di belakang ada yang kayak merasa nggak nyaman. Jadi yo jangan terlalu rebah yo. Ya tetap saling pengertian nih. Tetapi kemarin yang punya ahli jerah juga agak tinggi loh gini. Nah, besinya ini. Oh, jadi nggak terlalu rebah. Kalau ikan yang depan sini nyaman banget toh. Nah, ini kalau nyaman banget. Nyaman banget kan? Bisa tidur gini. Ada. Pas lagi bakal Enggak deh, misalnya gelap itu maksudku. Oh, pas gelap. Nanti malam tuh. Iya. Agak ini kalau yang jok depan nih. Iya sih. Agak kesulitan untuk turun, untuk naik. Oke. sih nyaman. Masa bodoh aja. Masa bodoh ayo. Iya sih, iya plus minus lah untuk desain seperti ini. Ya, Mas Laksi, coba naik di atas Mas Laksi. Ini untuk yang badan-badan gede Apakah worth it? Awas, mentok lagi. Aman. Aman. Jauh. aman. Rebahi. Aman Suleman. Aman. Bayo. Wah, Surabaya, Denpasar, Jakarta full turu. Full turu ya? Ya ora turu. Rebahi, Dek. Ya delok pemandangan, Bro. Tapi Apa? nggak usah dirubahin ini wis. Wis enak ya sebetulnya ya. Ini udah pas ini. Udah pas, sebetulnya pas ini. Belakangnya kan. Ini udah pas loh. Ini udah selonjoran. Oh. Dengan postur tubuh yang gede gini aman sih. Aman ya. Aman, nggak perlu direbahin full. Iki tronton di, Pak? Di Ngarep iki. Semarang paling. Ah, Semarang Volvo. Jogja. Jogja kok siang banget ya? Kan udah telat. Oh, Magelang. Oh, telat. Jogja. Oh, ternyata kaki sana ono ya tadi. Apa? Enggak. Kaki apa? Ini tak kira mentok. Enggak. Ora lah. Iya, aku juga tadi kira mentok ini. Iki berarti dashboardnya dibolongi bawah ya. Nih. Oh. Masuk ah. Masuk lah segini. Iya, Nggak 160 masih longgar. Iya, masuk. Oke lah. Stadium nih. Stadium. Stadium nih. Semarang. Yo. Oh, Imperium deng. Oh, Imperium. Podo ae. Jogja. Yo telat kabeh. Apa? Telat Carimu? kabeh. Demo. Infonya demo. Jadi no kapal sih nggak gelem muat ngono lho. Oh. Infone ngono. Wingi mau esok gak paham. Valid nih, bakul tiket soalnya valid nih. Info di lapangan seperti itu. Berarti iki pagi gak enek musuhnya yo? Ada Opo? Lorena. Emang jam 8? Pas. Hah? Lorena yang jam Kan burine ADW toh, gak ngarep ADW toh? Ngarep. Ngarep. Lorena lebih gasik. Lorena jam 6. Jam 6 dari jam sini? 6. Dari garasi. Oh, berarti dari jam 7-an ya? Nah, mengwi jam 7. Wah, berarti Tapi nanti keblong sama ini. masa? Iyalah. Oke. Saya sing ngoyot, Pak.
Sekitar 30 menit setelah lepas dari kantor Cokro, kita sampai di terminal tipe A Mengwi, terminal terbesar di Provinsi Bali yang menggantikan perannya terminal Ubung. Nah, untuk penumpang wilayah Bali sih kalau tak amati kayaknya nggak begitu banyak yang naik dari sini ya, karena jaraknya tuh loh yang cukup jauh dari pusat kota Denpasar, kurang lebih sekitar 15 kilometeran. Makanya aku bilang tadi, penumpang bis Bali itu pada senang naik dari garasi atau titik start yang mana paling dekat dengan pusat keramaian Denpasar. Apalagi Gunung Harta ini, dia tuh punya kantor pusat Tabanan yang letaknya nggak jauh dari terminal Mengwi ini. Jadi orang-orang yang milih naik dari kantor Gunung Harta daripada di terminal ini. Ini udah berangkat dari terminal Mengwi lagi. Ini tempat parkirnya bus-bus ke arah Jember Lumajang. Secara lokasi, untuk terminal Mengwi ini berada di perbatasan antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Makanya ketika kita lepas dari terminal Mengwi menuju ke arah Pelabuhan Gilimanuk, ini langsung kita masuk di Kabupaten Tabanan. Habis ini kita akan masuk di kantor pusatnya di Tabanan. Ini belok kanan teman-teman. Untuk biasanya untuk ambil snack dan checkpoint lah. Dan biasanya juga ada penumpang di sana. Nah, ini kita ada di kantor pusatnya Gunung Harta nih di daerah Tabanan. Ini menjadi bus pagi pertama di Gunung Harta yang parkir di sini. Biasanya itu jajar-jajar sampai ke belakang sana untuk antrian, masukin paket, terus dan lain sebagainya lah pokoknya. Ini yang pertama cuy. Karena ya memang dia berangkatnya dari Pool aja jam 8. Sekarang jam 8.54. Masuk tol aja harusnya nih belum gelap nih kalau jam segini udah di sini, apalagi kalau lancar, penyeberangan lancar, wah cocok sih. Dan kalau sesuai jadwal berangkat malam nanti ketemu sama bus Muriaan dari arah Kudus, Semarang, terus Jepara dan lain sebagainya. Bus Malang sore pun juga ketemu nanti, wah cocok sih ini. Apalagi pakai tronton balap kayak gini. Wuh. Pak, berangkat dulu Pak ya. Iya Pak. Bro saya. Oke, siap. Kita persiapan berangkat. Saya salaman karo dulur lanang ya. Berangkat kapan? Besok? Lusa? 27 angka 28 aku. Oke, siap. Kapan-kapan tak dari barat atau tak bareng sampean ya. Baik, siap, hati-hati loh Mas. Monggo ya. Yuk. Oh, gue gak pengen nyoba tempatku. Yongko lah. Monggo saya. Ya wes. Di sini. Iki ya single iki ya? Iya. Di mana tuh Mas? Pulau Bang. Oh sama. Dekat aja nih. Aku di Bekasi sebenarnya. Bekasi. Kita berangkat jam 9.02. Ini yang Bandung ya Ki ya? Bandung tol Trans Jawa. Tronton tok saiki yo. Jarak jauh sekarang standarnya Gunung Harta tronton iki, sangar. Ora merah, ora ijo, tronton. Yuk. 7373 ya? Platnya? 7373. 7173. Hah? 7173. 7173. Bandung lewatan yo akeh penumpangnya. Bandung Selatan juga banyak. Sing tol juga banyak. Penuh. Sangar dadi berarti yo. Iya. Banyak sekali. Ini kita lagi ada di SPBU Tabanan teman-teman. Isi solar dulu. Santoso ki tarifnya piro? Santoso 200. 200. ya wis eksekutif udah
Santoso Malang toh? Iki lho Santoso Dampit lho. Iya Dampit. 200. 200. Eksekutif enggak segitu, Cuk. Aku yang nggak eksekutif. Oh, yang eksekutif 250. Aku nggak eksekutif aku. Iku sih. Nah ini sekarang kita masuk di terminal persiapan. Di sini ada penumpang yang naik juga. Kerasa kita ya. Kerasa loh, keras Di loh. hotel nggak kerasa. Kerasa. Sekarang Anu kok 7 susulan koma. terus. Masa ya? Susulan terus kan. 7 koma loh. Ini lebih cepat kan, lebih cepat Lewat kota. Lewat kota Kindi. Ya ini lewat dalam. Oh. Ini lurus itu loh, ini lurus. Oh, gak usah puter balik berarti. Masa putar balik dari pool Kalau kita kan Tabanan. putar balik karena Isi solar. Oh, tembus dari sini. Itu Pak Madi di Pak Madi. di Montaran. Enggak agen Madi gitu. Eko Pak Madi kan iki kok iku Madi. mau sandi. Iya si anu, siapa jenenge? Belo. 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 Pak Hanif Beko anak Belo. Jam setengah 10 Wita. Kita masuk di terminal persiapan. Infonya yang naik di sini lumayan banyak nih. Yang berangkat yang Bandung duluan. Bandung via tol Trans Jawa. Penumpangnya loh gokil, banyak cuy. Makanya Gunung Harta beli tronton terus. Gimana nggak beli, wong penumpangnya banyak banget. Hari-hari sepi pun tetap rame. Ngeri ya bang. Belum gabung ke Arai. Kebetulan emang dihubung. Hah? Heeh. Bukan banyak. Sen 9.36 berangkat. Berarti cuma sekitar 3 atau 4 menitan doang. Langsung berangkat lagi menuju ke arah Gilimanuk. Kurang orang berapa? 4 yang cewek jadi ikut enggak? Tapi enggak seperti itu. Itu pertama Si, wis ngoncek jajan ae. Wis ngoncek jajan ah. Iyalah, servis bro. Terima kasih. Setelah ambil penumpang di terminal persiapan, ini snack dibagikan. Tandanya udah nggak ngambil penumpang lagi sampai nanti di SPBU Gilimanuk, yang mana itu adalah tempat transitnya penumpang yang dari arah Singaraja. Posisi bus ini kalau dilihat ini yang kedua ya. Yang pertama di depan ada bus Gunung Harta tujuan ke Bandung via tol Trans Jawa, dan kita nomor 2. Nah ini ada lewat busnya Surya Bali nih teman-teman, pakai Scania K360 dari Jepara. Dan untuk yang ketiga, urutan ketiga dari bus Gunung Harta yang ke arah Pulau Jawa, di belakang ada yang tujuannya ke Bandung via Tasikmalaya. Keberangkatan sama sih, jam 8.20 sama yang Volvo yang di depan. Cuman yang Volvo depan tuh ngacir banget, kenceng banget cuy. Nah ini bus yang aku naik ini berusaha untuk mengejar biar nanti bisa konvoy. Wah kalau konvoy sih asik banget ya. Nah, habis ini kita simak proses pengejaran bus tronton yang ada di depan itu.
Timur, lewat Jawa Timur. Udah mana ya? Ya Surabaya, langsung ke Surabaya kayaknya. Iya. Oh iya ya. Udah mana ya? Minum. Telat kabeh iki. Gimana Mas Alif? Panjat Pinang tuh. Panjat Pinang. Iya. Macet kok ya? Macet. Katanya ada demo di pelabuhan. Makanya pada telat kabeh iki. Iya iya. Komi Jogja ini. Lah apa mobilnya 1A dari Blitar kemarin jam 1 siang baru nyampe iki. Kalau nggak Senin. Di mau baru. Tadi barusan lewat. Yang harusnya nyampe sini itu Oh iya, subuh ya. harusnya. Bisa nitip kantong ya. Oh. Tapi Untung ngasih do TikTok kan. Mbak Siti. Oh, TikTok ambiar asli. Modal. Itu 27 Trans. Jam 5 dari Malang. Telat kabeh. Telat kabeh, Pak. Entrance sing ndi iki. Saiki arek kenakane. Gak ketok. Wah, entrance kabeh. Entrance ini kok Sinar Jaya, Pak. Oke. Wong Bali 26 keberangkatan. Ah, berebut lah. Oh, barang lagi no apa ke mobil? Aduh keren yang ini. Adem toh? Iya. Mbak ini Baraya loh. Iya. Nggak boleh. Ya kamu yang nggak boleh. Orang punya aku itu. Nggak boleh. Itu punya aku. Kemarin coklatnya dibawa Mbak Pasar Yaya ya? Bajre. Enek kabeh. Coklatnya dibawa Mbak Yaya ya? Enek. Enek kabeh. Oh. Kata Mbak Yaya pakai coklatnya ini nggak bikin jerawatan makanya dibawa. Terus meleleh lah terus tiga ada dipasang es. Tapi nggak ngerti sih. Ini kan apik jalan bareng. Apa? Ini kan apik jalan bareng. Iya. Iya. Ini depan aja Asik. udah Ah, ini loh. enak. Gue kontenin sopo gue? Kebas ki bocah turning. Turu. Iya. Lah payah. Padahal semalam turunnya bareng loh, jam 2 loh, pada orang aku. Aku sisian ya. Iya, wis mati sih gue. Masih nggak mampu. Setelah pengejaran kurang lebih sekitar 30 menit, akhirnya bus Volvo Tronton tujuan ke Bandung ini kepenggang juga. Nah, ini nanti kita akan konvoy sampai nanti ke Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Kabupaten Jembrana, teman-teman. Yang tidur. Sawah. Ke Damri dan Pasar anu kok, Jogja kok, Di. belakang. Iya paling. Ki Wiskom. Kem Transdineng. Iya. Wis sangar iso nyusul. Nyusul loh, iya toh? Heeh. Apik hitungannya berarti. Ini bisa sing Jam awal dhewe to. jam belakang. Mas Yono. Oh iya. Mana om mau lihat kacangnya bener? Via tol gue ya. Fiat. Enggak nu. Panturan oleh Mas Yono. Kok sangar? Embuh. Mana kacangnya? Balap kok Mas Yono. Ini jam berapa? 10.08. Kita udah bisa lihat view laut nih cuy. Laut sama sawah. Jadi ada laut. DB.
JP kok di sini? Oh, Perpal. Simatupang. Momen seperti ini tuh bener-bener asik banget, apalagi dinikmati di sleeper atas. Kita bisa rebahan sambil lihat bus berkelok-kelok, apalagi busnya ini seksi banget, gagah banget di jalur yang sempit lintas Denpasar Gilimanuk. Nah, buat temen-temen yang seneng model kayak gini, cobain deh sleeper model Grand Captain-nya si Gunung Harta ini. Keberangkatan pagi, kalau beruntung kita dapat konvoi seperti ini. Aku dapat info bahwa untuk pembangunan tol dari Gilimanuk sampai ke arah Denpasar itu udah mau dilaksanakan, teman-teman. Jadi ya buat pecinta bus balapan di jalur sempit kayak gini ya, saat inilah yang tepat sebelum semuanya via tol. Ini Malang Surabaya kan? Surabaya tuh, nggak sampai Jakarta kan? Seorang jarang kelihatan. Ya, penumpangnya banyak baru diangkatin Jakarta mungkin ya. Nah, ini nih teman-teman, jalur yang ditunggu-tunggu dan wajib untuk diabadikan, yaitu kita akan melintasi perbatasan antara Kabupaten Tabanan dan Jembrana yang berada di pinggir laut di pesisir pantai Yehleh. Wah, ini view-nya bener-bener asik banget. Yehleh habis ini.